Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada teman-teman, Bapak dan Ibu yang terhormat. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali di 2021 Mid-Year Tutorial atau tutorial pertengahan tahun 2021. Jadi tutorial ini menindaklanjutin kemarin ada voting untuk tutorial tengah tahun. Yang terpilih ada volume price analysis. Nah, ini adalah bagian pertamanya. Jadi karena volume price analysis adalah mazhab saya, ilmunya sangat luas. Jadi ketika dipilih adalah volume price analysis, maka saya harus bagi menjadi beberapa bagian. Oke, ini adalah bagian pertamanya. Mungkin ada 4 bagian, Bapak Ibu. Memang waktu terbatas, saya tidak bisa membuat semuanya. Tapi saya bikin inti-intinya, nanti Bapak Ibu bisa lanjutin. Ini adalah bagian pertamanya. Oke, kita mulai saja biar cepat. Bagian pertama adalah bagian pendahuluan, introduction. Memberikan gambaran kepada Bapak Ibu perspektif of market behavior. Tentu sebenarnya volume price analysis ini adalah level advance dari mazhab saya. Jadi cara saya menganalisa market, mungkin Bapak Ibu sering menonton after market close, dan saya selalu mengatakan bahwa mazhab saya adalah volume price analysis. Oke, bagian pertama adalah perspective of market behavior, adalah bagian introduction, bagaimana kita melihat market, membaca market dengan ilmu volume dan price. Jadi bukan fundamentalis, bukan value investor, bukan price action ya, bukan itu, tapi namanya volume price analysis. Bagian pertama, ini adalah kita pendahuluan dulu ya. Jadi ini adalah hasil votingnya di Telegram channel. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah memberikan suaranya. Vote-nya di Telegram channel Deep Learning Trading, vote 2021 Mid-Year Tutorial dari membernya ini ada sekitar 1925 atau 120 yang memberikan vote, totalnya 33 vote. Nah, yang untuk mid-year end year 2020 jumlah vote-nya itu 433. Kurang 100 jadi 333 sekarang ya. Tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan 333 ini mendapatkan manfaat dari tutorial kali ini. Ada 4 topik sebenarnya: psikologi trading, risk management, wake of law, trading strategi, dan volume price analysis. Jadi ini yang pertama itu kita sudah market structure ya, wake of market structure. Oke, sebenarnya semua yang saya votingkan ini adalah materi-materi yang memang saya praktekkan sehari-hari, dan memang ada workshopnya. Jadi ada workshop 1 hari, jadi nanti memang saya hanya mengambil 30% dari materi workshop. Nah, jadi kalau kita lihat, karena lagi ada pandemi, ya tidak mungkin ada workshop trading as a business, tidak mungkin ada workshop VBA. Nanti kalau ada workshop lagi maka kita akan lakukan, syaratnya sudah selesai vaksinasi nasional, sekolah dan kampus sudah buka lagi, maka materinya Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan full materi. Karena tidak bisa workshop, maka saya buatkan tutorial online-nya, tapi hanya 30%-nya. Jadi nanti Bapak Ibu materinya tidak semua ya, karena banyak sekali dan saya harus membutuhkan 1 hari full untuk menjelaskan tentang volume price analysis ini, termasuk membaca marketnya. Kalau kita lihat di sini ada psikologi trading, ini adalah workshop trading as a business. Diajarkan di trading as a business. Kalau risk management ini di dalam workshop trading as a business. Kalau Wyckoff ini, 3 hukum Wyckoff ini diajarkan di workshop VPA, workshop volume price analysis workshop ya, kelas advance. Trading strategi diajarkan di trading as a business. Volume price analysis diajarkan di bagian terakhir di volume price analysis. Nah, apa yang paling penting? Semuanya penting Bapak Ibu ya. Jadi tapi karena vote-nya adalah volume price analysis, maka saya bikinkan volume price analysis. Kalau dari saya sih, the most important dalam trading ada risk management. Kebetulan karena
kebetulan di sini vote-nya cuma 8%. Karena risk management atau business risk analysis itu semua bisnis itu biasanya ada divisi risk management lah, risk analysis. Mengapa dia sangat penting? Dia kemana-mana nanti. Ini diajarkan di trading as a business. Saat ini kita VPA ya. Volume price analysis ada 94 volt, 28%, trading strategi 23%, psycho trading 22% ya. Jadi risk management paling kecil, padahal dia yang menurut saya risk paling penting dalam trading. Ya, mungkin karena majority ya maka kita pilih volume price analysis. Oke, jadi sebelum itu saya sampaikan dulu profil saya supaya tidak salah ya. Jadi saya ini tidak berafiliasi dengan broker manapun, saya tidak berafiliasi dengan grup trading manapun, grup iyalah tidak punya. Saya ini kalau dikatakan lone wolf ya. Lone wolf. Ada sebabnya ya kenapa saya lone wolf. Ada sebabnya. Salah satu ya karena dulu misalnya Jesse Livermore banyak trader yang memang lone wolf. Trader itu adalah dia musuh terbesarnya adalah dirinya sendiri. Kalau mau selamat dia tidak ada beberapa mazhab yang mengatakan tidak usah terpengaruh oleh berita luar, opini luar, percaya saja dengan analisa sendiri. Saya dulu lone wolf. Profit saya makan sendiri, tidak ada sharing-sharing ke orang lain apa segala macam. Tapi sebenarnya saya baca banyak terpengaruh oleh Wyckoff ya. Wyckoff mengatakan berbeda nanti. Oke, profil saya supaya Bapak Ibu punya perspektif dan ekspektasi yang tidak terlalu muluk-muluk ya, karena saya ini tidak berafiliasi dengan manapun. Saya ini hanya punya pengalaman 15 tahun sebagai part-time trader. Perlu catatan di sini, saya part-time trader Bapak Ibu. Mungkin sebagian Bapak dan Ibu juga part-time trader karena kerja di kantor, atau sebagian juga memang tidak ada kerjaan lain sebagai trader saham gitu atau investor saham. Sekarang saya part-time. Saya ini Darvasian, terpengaruh oleh Nicholas Darvas. Saya ini volume price trader analis, trader, dan yang saya lakukan adalah trading as a business. Oke, jadi inilah yang mempengaruhi saya. Mayoritas sebagai style saya, trading as a business karena memang saya dari awal mengatakan saya ingin trader itu sebagai bisnis. Ya, saya part-time trader, kerjaan sebagai geophysics. Ya, saya kerja sebagai reservoir geophysics, exploration geophysics. Saya S1-nya adalah jurusan geofisika di ITB, geofisika dan meteorologi dulu, sekarang menjadi teknik geofisika. Tidak pernah selama kuliah terpikirkan akan menjadi trader saham. Malah saya banyak diskusi-diskusi tentang sosialis ya. Anti kemapanan lah dulu waktu mahasiswa. Tapi saya pelajari itu ternyata untuk kemudian menjadi kapitalis di pasar saham. Ya. Jadi saya tidak punya background finance yang jelas. Mungkin Bapak Ibu sebagian besar juga serupa, tidak punya background finance lalu coba ingin jadi trader saham. Ya, saya geoscientist, saya data scientist, jadi saya memang dari dulu utak-atik data. Dulu saya bercita-cita mengambil doktor untuk machine learning. Jadi saya sudah S2 geofisika, mengambil S3 geofisika, tapi kemudian karena ada sedikit masalah tentang izin menggunakan data subsurface, data seismik, data pengeboran sumur, saya akhirnya sudah daftar tapi tidak bisa melanjutkan karena tidak dapat izin data. Saya alihkan sekolah S2 di SBM ITB. Nah, apa yang sudah saya risetkan tentang deep key learning waktu untuk ngambil doktor S3, akhirnya saya jadikan riset di SBM ITB, alhamdulillah cum laude. Inilah jadinya robotnya bersama teman-teman saya sekolah bisnis, maka jadilah robot DL Bot. Itu sebenarnya riset saya tidak berafiliasi sama broker manapun, itu saja. Ya benar-benar pure, saya adalah periset. MBA graduate, ya saya lulusannya MBA ITB, alasannya tadi saya gagal ngambil doktoral geofisika untuk machine learning. Saya dapat jumpai di Telegram, Rain Deep Learning alamatnya, name-nya, ID-nya, trading workshop, trading as a business, ini adalah untuk beginner dan intermediate.
dulu saya tidak mau bikin workshop, tidak mau bikin sharing ilmu. Nah, waktu saya sekolah SBM ITB, teman-teman saya satu kelas ini banyak yang minta tolong. Mereka habis ikut kursus Lokeng Hong datang ke sekolah, ke kampus, dia ngajar, dia kasih tahu cara evaluasi saham, belajar juga corporate finance, belajar rasio-rasio, tapi beli saham turun. Oh, ini sahamnya bagus, ada foto Lokeng Hong, begitu beli turun. Nah, sementara saya tidak ikut itu, saya dengan style saya, timing-nya tepat, analisanya pakai ini, bisa profit tetap walaupun market lagi susah. Jadi mereka heran, "Loh, padahal katanya, fundamental analisis itu adalah paling fundamental, ternyata mereka nggak kuat kalau beli saham bagus dia turun." Karena timing-nya tidak tepat. Nah, lalu mereka minta diadakan workshop. Karena kami sekolah bisnis, maka saya juga, mazhabnya, adalah trading as business, maka adalah workshop trading as business. Itu awal mulanya, hanya terbatas teman-teman saya satu angkatan, murah meriah itu untuk mahasiswa. Ada kadang kan sakit hati juga, ada workshop katanya diskon early bird sebesar segitu. Nah, sebesar diskonnya itu adalah biaya untuk ikut workshop. Iya, jadi kawan-kawan kasihan mau ikut workshop apa dulu ya, tentang bandarmologi lah, kasihan lah ya, mahal. Diskonnya early bird-nya dapat diskon 5%. Nah, diskonnya itu bisa ikut, akhirnya saya bikin seharga itu untuk mahasiswa. Kedua adalah volume price analysis. Nah, ini kalau trading as business sudah sampai 19 karena ada pandemi kita stop. Dan saya tidak ada mengadakan workshop online karena workshop online itu tidak benar menurut saya. Karena workshop itu harus di kelas, harus praktis bagaimana cara membuat trading plan. Nah, volume price analysis ini advance level, baru ada 2 batch. Kalau yang level ini ada sudah 19 batch, 19. Ini 2 angkatan ya, baru 2. Itulah sekitar profil saya, jadi ekspektasinya jangan terlalu tinggi-tinggi Bapak dan Ibu. Saya hanya berdasarkan pengalaman dan baca buku. Ini tentang tutorial ini karena saya sampaikan tadi, saya membutuhkan waktu 1 hari untuk menjelaskan full volume price analysis, merangkum pengalaman saya hampir, kalau volume price analysis hampir 11-12 tahun, menggunakan ini saya harus rangkum, itu butuh 1 hari, tapi ini kan tutorialnya terbatas, maka saya bagi 4. Bagian 1 ini adalah perspektif tentang market behavior ya, jadi ini tentang perspektifnya, bagaimana price, bagaimana volume ya, terutama ya, volume price analysis, bagian volumenya dari perspektif market behavior. Karena saya bukan fundamentalis garis keras, saya bukan value investor, saya adalah bagaimana cara membaca market, bagaimana melihat inefisiensi di market dan mencari profit. Ideologi saya adalah profit. Saya tidak peduli analisa saya benar atau salah, yang penting profit. Itulah kapitalis sebenar-benarnya, oportunis ya. Jadi kalau kapitalis itu, kalau trader saham itu oportunis. Ya, analisa salah boleh. Orang lain salah urusan masing-masing ya. Tidak ada keadilan sosial bagi seluruh trader di Indonesia, tidak ada. Mazhab ideologinya bukan Pancasila kalau trader itu, ideologinya adalah profit, karena kapitalis. Nanti bagian keduanya adalah volume price relation, jadi prinsipnya adalah price discount everything, volume must validate. Saya akan sedikit cerita tentang hubungan volume dan price. Bagian pertama adalah perspektifnya, bagian ketiga nanti silakan dilanjutkan. Ada banyak ya, 1 hari, jadi saya pecah-pecah adalah price structure-nya, jadi end of trend ya, end of uptrend, bagaimana kita implementasikan. Jadi tidak ada gunanya kalau kita tidak tahu cara gunakannya kan. Ya, end of uptrend pertama yang perlu kita lihat, ada end of uptrend. Yang kedua, bagian terakhirnya adalah bagaimana kita membaca price volume analysis untuk identifikasi end of downtrend. Jadi kalau kita sudah punya barang, kita harus lihat kapan dia end of trend, bagaimana trend reversalnya, bagian keempatnya, bagaimana kita downtrend di sini nanti. Bapak Ibu harus tonton tutorial yang market structure ya, yang Wyckoff model ya. Ini harus wajib, kalau nggak bisa di sini, maksudnya akan blank. Kalau dalam workshop diajarkan satu session khusus untuk Wyckoff model ini. Oke, sekarang kita bagian pertama Bapak Ibu. Tapi ingat, ekspektasinya saya tidak bisa mengajarkan seluruh yang saya ajarkan di workshop ke dalam 4 bagian ini. Ini pun cuma 30%. Ya, 30%. Nah, untuk itu, nanti kalau Bapak Ibu banyak yang tidak terjawab dan waktunya terbatas, Bapak Ibu nanti baca bukunya. Nah, inilah yang saya
tadi workshop price volume analysis workshop, baru ada 2 batch ya, batch 1 dan batch 2. Ini flashback sedikit, jadi betapa banyaknya materi, saya cuma bisa share sedikit di dalam mid-year tutorial ini. Nah, untuk itu kalau nanti ada saya bilang, "Oke, ini apa pertanyaannya saya tidak bisa jawab, Bapak Ibu silahkan cari sendiri." Bapak Ibu silahkan lanjutkan membaca buku yang saya baca juga. Jadi bukunya adalah ya, pre-requisite dulu. Pre-requisite sebenarnya untuk volume price analysis Bapak dan Ibu harus mengikuti trading as a business. Jadi kalau ikut workshop batch VPA itu yang tadi, syaratnya mereka harus dulu trading as a business. Pertama, harus paham dulu technical analysis ya, basic-basic technical analysis. Harus paham money management, harus paham psikologi trading. Karena kalau tanpa tahu risk management, tanpa ada money management, maka percuma ilmu VPA tidak guna, tidak berguna. Karena kalau dalam trading saham itu, supaya kita selamat, kita harus bisa risk management. VPA ini untuk mensharpen ya, untuk menajamkan. Istilahnya VPA ini untuk membaca market. Kita tahu background market. Tapi supaya selamat, nah ini sudah ada 19 batch ya. Satu batch itu kira-kira 10 orang, mungkin ada sudah 150 orang lah. 150 orang yang sudah ikut workshop ini. Oke, itu. Nah, kalaupun Bapak Ibu tidak sudah pernah ikut ini, sudah pernah paham, paling enggak Bapak Ibu tonton market structure yang tutorial maaf ini 2020 ya, ini 2020. Ini maaf, ini tahun 2020. Di sini dia, karena untuk bagian keempatnya yaitu volume price analysis structure untuk downtrend reversal, end of downtrend dan end of uptrend, dia menggunakan Wyckoff market structure. Sebentar ya. Mohon maaf. Harus mengikuti Wyckoff model. Jadi itu dia VBA ini kalau kita baca buku Anna Colling, dia menjelaskan juga Wyckoff market structure. Nah, namun begitu jika nanti ada dalam tutorial ini tidak jelas, Bapak Ibu bisa lanjutkan sendiri. Kalau ada rezeki, ada waktu nanti silahkan ikut workshopnya. Pertama ikut workshop trading as business untuk level basic sampai intermediate, lalu ikut VBA. Kalaupun mau sendiri, ini bukunya. Reading resources-nya. Saya bahkan membacanya berkali-kali ya Bapak Ibu. Ya, saya selalu mengatakan Anna Colling dibaca. Ini saya baca sampai 3-4 kali nih, ada sampai 5 kali dalam 12 tahun ya. Wyckoff ini saya baca terus ini sampai 2-3 kali. Ini saya baca terus kalau saya lagi market bingung, saya baca. Maksudnya saya refreshing ya, market lagi beres ya, saya ngapain baca buku lah. Baca ini semua. Yang mana yang terbaik? Semua dibaca. Kalau Bapak Ibu ingin mazhabnya VPA. Semua dibaca ya, semua dibaca. Jangan cuma ini saja, ini semua dibaca. Ya, silakan atau cari buku lainnya yang bermazhab juga. Tapi semua ini sudah pernah saya baca. Ada yang sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, ada yang 5 kali. Dalam kurun waktu 12 tahun lah. 12 tahun lalu saya mulai mengarahkan mazhab saya, style saya sebagai volume price analysis. Semua ini dibaca Bapak Ibu ya. Bisa nggak kalau tidak baca buku? No shortcut ya, no shortcut. Yang terbaik menurut saya adalah baca buku praktis. Kalau mau shortcut, mau ada tambahan supaya komprehensif, ikut workshop, tapi tetap harus baca buku juga. Ya ini ya, Mark Leboeuf bagus ya. David Hawes bagus ya, Anna Colling bagus. Ini bagus ya. Yang Wyckoff nomor 2-nya. Ini saya baca, ini basic-basic, ini buku-buku lama. Ini rekat Wyckoff sendiri yang bikin ini. Ya, oke. Meyer bagus ya. Dalton bagus semua. Calvin Holmes juga VSA dia bagus. Semua dibaca ya. Itu saya pesan saya. Saya menekankan sekali Bapak Ibu. Ya. Dulu saya baca Jesse Livermore, maka saya tidak mau sharing-sharing kata Jesse Livermore, dia trader ya. Sekarang semua akhirnya saya baca Wyckoff. Inilah yang
Saya bukan expert, sampai sekarang masih baca buku ya, masih belajar terus. Tapi jam terbang yang membedakan kalau di market itu. Nah, simpelnya mazhab VPA itu ada 2 nama. Jadi saya ingin menjelaskan saya bukan penemu volume price analysis. Kalau Bapak dan Ibu pernah bukan Ryan Filbert atau bukan siapa. Dulu pernah ada yang mengatakan dialah penemu bandarmologi Indonesia. Saya rasa ya, tapi saya itu hak masing-masing ya. Itu mungkin marketingnya. Nothing new under the sun. Kalau yang klaim nanti oh dia adalah penemu ya biasa-biasa aja. Tapi menurut saya nothing new under the sun. Kita tidak perlu reinventing new wheel, tidak perlu mencari-cari teknik baru. Pakai aja yang ada, yang penting cocok. Bapak Ibu pelajari, praktis dan cocok. Kalau nggak cocok, nggak usah nonton ini. Yang penting cocok ya. Jadi mau pakai apapun, kalau nggak cocok nggak ada gunanya ya. Kalau Warren Buffett, oh bagus. Tapi kalau nggak cocok gimana? Yang dipaksakan. Sama dengan ini. Menurut saya cocok dan berapa orang yang memang cocok. Dan saya sudah praktekkan, saya praktis, cocok, saya disiplin melakukannya secara konsisten. Jadi nanti kalau sudah belajar, practice make perfect dan carilah konsistensi. Ya, konsistensi. Oke, kita lanjut. 2 nama di dalam VPA, karena ada yang menyebutnya volume price analysis, ada yang menyebutnya volume spread analysis, sama saja. Pertama adalah J.C. Livermore, Bapak Ibu. J.C. Livermore ini kalau kita baca, dia sempat pas Great Depression, orang lain semua rugi, dia melakukan short selling dan profitnya besar sekali. Nah, ini J.C. Livermore. Tapi dia juga hancur juga ketika tahun berapa itu, dia coba short selling dan salah analisanya. Nah, J.C. Livermore ini saya dulu mirip J.C. Livermore. J.C. Livermore ini dia lonely wolf. Trading sendiri, tidak pernah sharing ke orang lain. Wolf ya, dia tidak seperti saya dulu trading sampai akhir tahun 2019. Dari awal-awal trading saya hampir 13 tahun, saya tidak pernah mau sharing dengan orang. Saya diam, saya sendiri. Tidak terkenal lah, jadi banyak juga saya lihat orang-orang yang fungsinya trading, tidak banyak ribut-ribut. J.C. Livermore bicara tentang market manipulation. Nanti kita juga ada bicara tentang market manipulation ya. Jadi saya dulu menganalisa belajar J.C. Livermore tentang market manipulation. Bukunya tadi yang ditulis oleh Richard Wyckoff. Ya, jadi dia sangat trader dan spekulator yang sangat sukses. Silakan baca bukunya, baca biografinya. Tetapi tidak banyak yang ditulis oleh J.C. Livermore. Jadi dia dari orang-orang yang menulisnya ya. Dia bukan dia tidak pernah menulis teknik tradingnya apa ya, tidak pernah. Dia spekulator, dia seri ya. Dia terkenal, tapi dia tidak pernah memberikan ini loh teknik trading seperti Nicholas Darvas, dia Darvasian, dia memberikan metode Darvas, Alexander Elder ada, semuanya memberi. Kalau dia enggak, dia trader saja. Ya. Dia bukan edukator. Tapi itu dia dibahas oleh ini bukunya, ya ini. Ya, yang nulis orang lain, Richard Wyckoff yang menulis. Yang kedua adalah Richard Wyckoff. Ya, Wyckoff ini dia trader, dia banyak nulis buku, dia kalau tidak salah dulu accountant ya. Kalau kita baca sejarahnya dia seorang accountant ya. Dia yang banyak merumuskan metode-metode, salah satu yang sangat berpengaruh. Nah, dari dia ini akhirnya dia menginterview J.C. Livermore, dia belajar juga, dia menemukan sendiri, dia akhirnya merumuskan. Yang menemukan bukan dia mungkin, J.C. Livermore, tapi dia banyak interview, dia banyak menulis. Akhirnya banyak peninggalan-peninggalannya, buku-bukunya yang kemudian menjadi pegangan. Termasuk saya, mazhabnya itu ya. Ini dia banyak sharing, akhirnya oke lah, dia ada bukunya. Kalau kita mau lebih berpengalaman, lebih praktisnya, jangan hanya praktis membaca market, kita praktis sharing ke orang. Akhirnya ya udah, saya juga mulai banyak sharing sebagai edukasi ya, bikin video sebagai edukasi. Tapi tetap saya sebagai trader, duitnya paling banyak dari sana. Memang dari sana lah. Nah, dia menyusun konsep namanya composite trader atau sekumpulan ya. Jadi dia membuat itulah yang menggerakkan market. Composite man, jadi market maker, ada bahasa market maker. Nah,
Dia juga menjelaskan bahwa smart money, composite trader, strong hand, istilahnya banyak sekali. Itu yang membuat merumuskan 4 fase Wyckoff model di accumulation, markup, distribution, dan markdown. Ini sudah saya jelaskan di market structure ya. In year 2020 tutorial. Oke, itu saja. Jadi ini yang bisa jadi referensi. Jadi bukan Ryan Filbert lah, bukan siapa itu yang katanya penemu bandarmologi Indonesia lah, bukan. Menurut saya nama besarnya adalah Jason Livermore dan Richard Wyckoff. Bukan saya juga. Saya geofisis biasa saja. Nah, review sedikit karena mau tidak mau pilihan tadi 3 hukum Wyckoff kita tidak pilih. Mungkin next time kita ada workshopnya Wyckoff model yang sudah dibuat tutorialnya di End-Year tutorial 2020. Jadi berkaitan dengan smart money atau composite trader atau bandar atau strong hand itu ya, smart money istilahnya. Intinya bandar, smart money atau composite man, composite trader itu menurut Wyckoff model yang menggerakkan market membentuk 4 fase. Ini modelnya, saya refreshing sedikit. Ada fase akumulasi, ada marking up, ada distribusi, ada marking down, dan kembali lagi. Belum pernah ya sejak Wyckoff ini saya menemukan orang mengklaim ada 5 fase. Fase kelima ya, tidak ada. Di sini memang ada akumulasi, di sini disebut dengan reakumulasi. Ini reaccumulation. Ini distribusi, ini disebut dengan redistribution. Ini redistribution. Dari mana kita tahu dia redistribution? Ketika break low ini. Oke, ini adalah market structure-nya, sideways, uptrend, sideways, trending, itu market structure-nya. Oke, nah bergerak dari sinilah Wyckoff model. Volume price analysis bergerak dari pemikiran Wyckoff model ya tentang smart money. Tapi ini adalah fase bagian pertama, perspective of market behavior. Ya, jadi ada hubungannya dengan Wyckoff model structure, fast phase, dan bagaimana kita perspektif market behavior ini menggunakan pemikiran Wyckoff tentang smart money ya, tentang composite man, strong hand. Oke, nah ya, jadi bagian pertama ini adalah volume price analysis, perspective of market behavior. Market behavior ini adalah perilaku market, financial behavior kalau kita lihat, kalau keseluruhannya, kalau kita bikin riset keseluruhannya. Tapi karena kita bahas market, maka kita namakan sebagai market behavior. Market behavior, perilaku market ini bisa kita baca dari perilaku smart money. Nah, smart money ini ada hubungannya dengan volume price analysis. Pertama, volume price analysis itu adalah dalam perspektif market behavior melakukan analisa bar by bar. Ingat, analisanya adalah bar by bar terhadap volume, spread, dan close. Ya, spread dan close. Nah, ada satu tidak ada sini opennya ya. Dan dia mostly mengabaikan open. Jadi kita tidak menganalisa open dari bar by bar, daily bar, weekly bar, dia tidak menganalisa open. Jadi hanya volume, spread, close. Maka namanya juga kadang-kadang volume price analysis, kadang namanya volume spread analysis. Kalau price, spreadnya dihitung dan kita lihat close. Ya, kalau volume spread, ya lihat spreadnya lah. Ya, spread itu adalah high dan low. Nanti dibahas di bagian kedua. Sabar. Juga analisa bar action ya. Tapi kita kalau menganalisa bar by bar, kita melihat kembali ke Wyckoff structure-nya. Market background-nya itu adalah Wyckoff structure. Dia berada di fase mana, lalu bagaimana perilaku pada saat-saat fase tersebut. Mengapa syaratnya Bapak Ibu menonton dulu tutorial End-Year yang tentang market structure. Nah, sekarang kita masuk understanding dengan volume. Namanya volume price analysis. Mengapa volume sangat penting?
Jadi di sini ada analogi mobil bergerak menaiki bukit ya. Jadi kita lihat ini. Kita jelas mengapa volume sangat penting. Nanti dia kontra dengan price action trader ya. Volume price analysis dia kontra, dia mengatakan nanggung ini. Ini klimaksnya nggak ketemu bagi price action ya. Kadang ada yang price action doji lah, bullish engulfing apa segala macam, three white soldier. Itu mazhabnya price action. Kalau volume price analysis tidak, dia masukin volume. Dan ternyata volume itu sangat penting. Mengapa volume why is volume important? Ada keuntungannya dibanding dengan price action trader ya. Pertama, volume adalah satu-satunya non-lagging indicator. Ya, dia non-lagging. Makanya kalau Bapak Ibu tadi pilih 3 hukum Wyckoff di dalam ini, maka akan dijelaskan ada effort, ada result. Ingat, hanya volume satu-satunya non-lagging. Ya, semuanya indikator lagging, semua kecuali volume. Jadi supaya kita tidak salah, ya udah kita pakai volume dulu lah. Kedua, volume mengindikasikan adanya aktivasi pemain besar ya, activity. Jadi kalau pemain besar, bandar, market maker, strong hand, composite man, composite trader masuk, deteksinya di volume. Jadi kalau tidak pakai volume, mengapa saya heran tuh lihat price action, dia tidak pakai volume. Juga dia bisa mengidentifikasi apakah strength kekuatan dari trennya masih kuat, sehat, atau sudah kehilangan momentum. Momentum dia di volume ya. Jadi Bapak Ibu kalau di star rotation ada price dan ada follow, ada momentum. Nah, itu adalah volumenya. Yang tersirat turunan keduanya di sana. Berikutnya yang terakhir, perubahan di volume itu leading indicator untuk perubahan harga. Di dalam 3 hukum Wyckoff, kalau nanti kita ada lagi tutorial tentang itu, ya tentu diajarkan di dalam workshop ini. Ada effort, ada result. Ya, seperti itulah. Ada aksi, ada reaksi. Action, ada reaction. Nah, action yang di volume, dia leading. Kalau kita asumsikan atau analogikan sebagai car, move uphill, up to the hill, consider car going up a hill, jadi ada mobil, kita analogikan mobil ini naik ke atas Bapak Ibu, dia bergerak ke atas. Nah, kita dalam analogi ini, kita bisa konsiderasi bahwa volume itu adalah akselerator dari mobilnya. Apa itu akselerator? Gas, pedal gas. Ya, pedal gas. Gas mobil ya, pedal apa namanya? Gas lah ya, ada gas, ada rem, ada kopling. Nah, volume adalah pedal gasnya. Jadi semakin dalam dikencang mobilnya akan melesat gitulah. Nah, price movement adalah result dari kita menekan gasnya. Makanya sebaiknya memang kalau kita belajar dalam workshop VPA yang 3 hukum Wyckoff itu diajarkan sebelum belajar volume price analysis, tapi ini kan hanya tutorial singkat ya. Berikutnya ada gravity force. Itu adalah resistennya. Jadi resisten itu menahan dia untuk naik. Itu adalah supply-nya ya. Jadi tenaga supply untuk menahan. Nah, ini kita bisa dari analogi kita bisa tahu bahwa kalau kita tidak tekan gasnya, maka dia jatuh. Begitu juga kalau dia turun ya. Mengapa kalau panic selling itu cepat sekali jatuh? Karena analogi ini bisa digunakan. Nah, kalau kita baca buku Wyckoff, di dalam bukunya dia mengatakan volume is the price movement of stock as gasoline is automobile ya. Jadi volume itu yang bensinnya lah. Kalau nggak ada itu nggak jalan. Oke, nggak ada mobil tanpa bensin ya nggak akan jalan lah volume. Nah, volume itu memberikan gambaran lengkap dari pasar saham.
market ya. Jadi kalau Bapak Ibu baca buku Anna Colling, dia mengatakan read the market ya. Dia bilang bagaimana kita membaca market itu dengan volume price analysis. Prinsipnya seperti kata Wyckoff, no price movement without volume. Kalau tidak ada volume, price nggak akan bergerak. Kontra dengan price action trader nih saya sampaikan tadi. Jadi price action trader tidak memperhatikan volume. Dulu saya sempat belajar price action, saya terpesona dengan analisa bullish engulfing, inside bar. Ternyata begitu saya menggunakan volume lebih oke ya. Jadi bukan tidak bagus, bagus juga price action ini. Tapi kalau kita bisa menggunakan volume itu better ya, better. Kalau best ya mungkin sesuai dengan masing-masing. Kalau saya best sih. Nah, kedua, volume itu mengukur mood dan sentimen di market ya. Ada buying pressure, indikatornya, ada selling pressure, bandar detektor. Kita bisa lihat sentimen di market ini buying pressure, selling pressure, bullish, engulfing itu dari volume kita lihat. Berikutnya, prinsipnya price discount everything. Ini ada di chart nomor 2 ya. Volume validate. Nah, kita bisa walaupun harganya naik tinggi ya, Bapak Ibu, harga naik tinggi, tapi volumenya cuma seiprit. Nah, berarti dia bisa jadi anomali. Maka kaitannya adalah kita volume sebagai validasi atau dia mendeteksi ada anomali bandarnya masuk. Hanya bisa dideteksi dengan volume. Mengapa saya tidak mengatakan saya penemu bandarmologi Indonesia? Bukan. Karena ini ditemukan prinsip-prinsipnya adalah tapi mungkin Indonesia mungkin ada yang klaim seperti itu, mungkin maksudnya untuk jualan. Kalau saya sih merasa memang pemikiran dari Giselle Livermore dan Wyckoff inilah yang mendasari dulu ya. Kalau sekarang orang yang yang klaim itu boleh-boleh aja, mungkin mereka jualan sesuatu. Oke, berikutnya volume adalah indikasi supply and demand ya. Kalau tadi lagi-lagi saya katakan kalau tadi kita pilih 3 hukum Wyckoff, hukum pertamanya adalah supply and demand. Contohnya bisa dilihat di volume by chart. Kita bisa melihat di mana supply-nya, di mana demand-nya dengan chart volume by price. Nah, ini ada workshop, ada tutorial sendiri, penjelasannya lebih jelas dengan menggunakan chart lah ya. Oke, itu bagaimana kita paham betapa pentingnya volume, apa gunanya volume ya. Ada buying pressure segala macam, bisa kita deteksi bandar ya dari volume, bukan dari price action. Ya, ya. Jadi volume track kita bisa mengikuti big institutional trader, bisa mengikuti smart money atau namanya market maker atau namanya bandar atau namanya big player itu di trackingnya dengan volume. Mengapa volume price analysis ini saya merasa cocok? Karena saya merasa saya sebagai trader retail itu untuk profit konsisten di market itu susah. Mungkin profit sekali-sekali itu susah. Mau saya analisa fundamental seperti cara Lo Keng Hong atau Warren Buffett menganalisa saham, tidak ada gunanya kalau saya melawan big player. Satu-satunya cara supaya selamat adalah kita ikut saja bagaimana big player ini masuk market. Jadi mereka masuk, kita ikut masuk, sebelum dia keluar kita ikut keluar. Nah, itu satu-satunya cara hanya bisa dengan volume. Nah, untuk itu kita harus mengevaluasi volume ini ya. Volume benar-benar diperhatikan. Pattern ya oke, ya market structure oke. Tapi tanpa menganalisa volume percuma. Karena kita mau selamat kita harus ikut ya, ikut. Oke. Bagaimana volume ya? Dia volume itu mempengaruhi supply and demand. Kalau di workshop saya jelaskan supply and demand maka akan kelihatan. Ya, karena anggaplah begini ya. Jadi price discount everything, volume validate. Bapak dan Ibu kalau lihat harga saham naik, pertama yang tidak boleh Bapak Ibu lakukan adalah jangan bertanya, "Loh, kenapa sahamnya naik?" Atau, "Kenapa ya sahamnya turun? Saya sudah beli, Pak, saya beli saham misalnya BRIS atau saham saya Adaro, kenapa ya turun?" Ya nggak usah ditanya kenapa turun. Yang pasti kenapa turun? Sebab supply lebih besar dari demand. Kenapa dia naik? Karena demand lebih besar daripada volume dan demand supply ini adalah demand lebih besar daripada supply. Supply and demand ini adalah volumenya. Ya, jadi kita bisa analogi gini ya. Dia untuk memahami volume ya. Misalnya
ada volume buying pressure ya, buying pressure. Demand ada 100, ini satu orang 100 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya 7, taruhlah ini 700 atau 7.000. Ini 1, 2, 3, 4. 400 atau 4.000 ya, 4.000 atau 7.000. Di sini ketika demand lebih besar dari supply, kita tidak usah banyak pertanyaan. Kalau demand lebih besar dari supply, kalau dari supply and demand basic ya, hukum dasar supply and demand, nanti ada ketika anomali ini dirusak oleh bandar. Supply and demand, ketika demand lebih besar dari supply, maka menurut hukumnya harga akan naik. Buying pressure lebih besar dari bearish pressure. Harga akan naik. Nggak usah nanya, ini ada berita apa, ini ada pengusaha. Itu percaya aja. Demand lebih besar daripada supply. Itu hukum pertama dari kalau kita hukum Wyckoff. Lebih detail dijelaskan nanti kalau ada tutorial. Begitu juga kalau demand, misalnya ini 1, 2, 3, 400 atau 4.000 orang, di sini ada supply bertemu membeli satu saham, ketika supply-nya lebih besar dari demand, harganya turun. Itu jawabannya. Nggak usah tanya ke saya, nggak usah tanya ke Stockbit, nggak usah tanya ke Telegram channel, kenapa ya Gan sahamnya turun? Kalau turun ya pasti supply lebih besar daripada demand lebih besar daripada supply. Itu pasti. Kalau dia validasi. Oke. Nah, mengapa volume price analysis ini dikategorikan sebagai kelas advance? Karena ada anomali. Nah, ya, saya tidak akan cerita itu karena waktunya tidak cukup di sini. Nanti kalau ada rezeki Bapak Ibu ikut workshopnya. Nah, kita understanding of volume ya. Volume itu menyatakan activity pertukaran trading tukar beli saat trading period dalam waktu tertentu. Ada dalam waktu 1 menit, 5 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, ya. Jadi ya relatif terhadap ini ya. Volume itu transaksi 2 arah ya. Misalnya ada 100 yang beli, 100 yang jual, ya. Jadi dia satisfied seller and buyer each ya. Jadi sellernya satisfied, buyernya satisfied 100 buah, maka terjadilah transaksi 100 lot, misalnya begitu. Jadi two side, dihitungnya berapa? Hitungnya tetap 100 lot. Barang yang ditransaksikan itu 100 lot. Dan Bapak Ibu perlu catat ya, kalau dia tidak anomali maka ada kalimat di sini, satisfied buyer atau satisfied seller. Nah, kalau sudah advance nanti lebih rumit, nanti berapakah yang tidak satisfied? Nah, itu saya ajarkan di kelas, di sini tidak. Jadi jangan bertanya karena waktunya tidak cukup menjelaskan itu. Nah, ada juga smart money yang juga biasanya mereka ini institusional ya, big fund trader, biasanya mereka investor jangka panjang. Tradingnya big volume seperti fund manager, seperti reksadana ya, yang punya cukup dana untuk push up atau push down harga untuk membuat imbalance, ketidakseimbangan antara supply and demand. Oke, tadi kita bicara kalau supply and demand balance atau satisfied. Nah, ini mereka yang bisa mengatur supply and demand. Bukan saya ya, saya tidak. Nah, satu-satunya cara untuk selamat menurut saya bukan fundamental analysis, bukan apalah itu yang namanya. Kalau menurut saya sebagai trader ya, mungkin yang lainnya bebas ya. Saya satu-satunya cara untuk bisa profit dan selamat adalah ikut mereka. Ya. Nah, ada increasing di volume atau istilahnya, ya ini perlu ya. Nanti ini ada membuat VPA ini sangat advance adalah ketika terjadi volume surge. Apa itu volume surge? Ledakan volume. Bahasanya ada ledakan volume lah bahasa Indonesia. Atau spike volume, ledakan volume, abnormal volume. Namanya kalau di buku namanya volume surge. Itu adalah akibat dari smart
money ya, bandar, aksi bandar, apa segala macam. Saya lebih senang menggunakan smart money. Ada smart money, ada dumb money, ada strong money, ada weak money, kalau ada bandar, ada retail. Oke, nah, jadi karena kita tahu, maka kita perlu menganalisa ini. Ya, ini kelas advance-nya ya. Saya tidak tahu apakah kapan lagi bisa menjelaskan ini. Oke. Nah, karena tadi ada hubungan dengan smart money, kita bahas smart money itu apa. Dalam bukunya ada composite man, ada smart money, ada dikatakan strong hand ya. Kalau di Wyckoff dia katakan juga strong hand kadang-kadang, ada composite man. Macam-macam orang Indonesia sangat populer dengan namanya bandermologi, sampai siapa Ryan Filbert juga bahas bandermologi, luar biasa semua orang bahas itu. Oke. Nah, smart money. Jadi di dalam market itu tidak 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 ada keadilan sosial. Ingat, tidak ada keadilan sosial. Banyak yang termakan iklan, ajakan, Bapak Ibu, kantor saya itu dekat sebelah BEJ ya, Samudra Energi itu kantornya di Geraha Niaga, itu ada papan besar iklannya itu ada ibu-ibu senyum, saya sudah invest loh, ada satpam buka pintu, saya sudah trading loh, senyum gitu. Kenyataannya itu tidak seindah itu, getir ya, karena memang ada kastanya. Ada small player, ada big player. Ada retail, ada bandar. Nah, nasib retail inilah yang menyedihkan ya. Nah, satu-satunya cara kita ikut mereka, big money. Nah, ciri-cirinya salah satunya adalah big player ini, smart money ini adalah belajar trading dengan big volume. Jadi Bapak Ibu kalau ikut kaum-kaum fundamentalis yang analisa, oh sahamnya sudah under value, sudah kemurahan, ayo beli. Selama supply lebih besar daripada demand, siapa yang bisa jamin dia kalau murah akan terus turun? Tidak ada. Yang bisa membuat kalau dia sudah turun naik itu hanya big player. Hanya dia yang bisa mengubah tren. Ini sudah saya buktikan ya, ini sudah saya buktikan. Dan itu yang membuat saya selamat. Smart money atau strong hand atau composite man atau bandar adalah yang berada di belakang perubahan harga. Apakah perubahan tren harga ya. Jadi hanya mereka yang bisa. Kalau kita beli 10 lot, 20 lot, 30 lot, 50 lot, tidak bisa membuat dia menjadi mengubah tren atau memperkuat tren atau melemahkan tren. Tidak bisa. Hanya smart money. Jadi dalam bullish pressure ya, kita tahu bahwa yang beli ada bullish trader, ya, buyer pool, kumpulan dari bullish trader. Di sini smart money dalam mood-nya adalah sentimen adalah bullish, maka dia disebut oleh demand ya. Itu. Bukan kita yang bisa membentuk demand, tapi ya tergantung bullish pressure-nya yang disebabkan oleh mood dari bullish pressure. Bisa dideteksi dengan strong buyer bullish pressure sama selling pressure. Kalau di robot namanya PWS atau bisa. Begitu juga sebaliknya di bearish pressure atau seller pressure itu disebut oleh supply ya. Sama ini. Mood smart money sebagai sedang bullishnya mood-nya mood bearish ya. Itu disebut dengan supply. Jadi faktor mood dari pemain besar nih dia mau jual atau enggak. Mood-moodan nih kalau dia lagi mood-nya lagi jelek habislah kita. Mau kita chop-chop di stock bid, prediksi gua pasti jamin berdebat-debat nggak ada gunanya. Karena market itu kalau Bapak Ibu tanya ke saya, Pak Roy, saham ini akan naik atau turun? Saya tidak tahu. Kenapa? Yang tahu itu cuma dua. Satu yang tahu saham itu akan kemana, nomor satu yang tahu itu adalah Tuhan. Kedua, yang tahu adalah smart money-nya. Tergantung mood dia suka mau kemana. Atau bandarnya. Hanya tahu, karena alasannya ini. Ya, karena ada smart money, ini perspektifnya market behavior ya. Maka ada lawannya adalah weak money holder ya. Jadi weak hand kalau di Wyckoff bukunya itu kita baca namanya weak hand, itu disebut dengan retail ya. Kita inilah ikan-ikan teri ini.
Kita hanya penumpang Bapak Ibu. Ingat, hanya penumpang, jangan sok jago. Jadi kalau kita lihat di Stockbit, di Telegram ada yang debat, ada yang berkelahi. Aduh ya Allah, ini orang ini padahal cuman retail-retail udah sok jago, ya. Ada juga yang hajar gak bandar bandar nggak ikut ke sana, bandar nggak ada urusan ikut perbincangan kita di Stockbit itu atau di Telegram, enggak, ya. Mereka urusannya besar, Kak, urusan kita retail-retail ini. Ya, memang ada bandar tuh, bandar besar, bandar kecil adalah ya, tapi itu enggak topik pembahasan kita. Saya tidak ahli di situ dalam mengkategorikan atau menjudge yang mana bandar besar, bandar kecil. Pokoknya ada strong money, weak money. Apa itu strong? Yang bisa mengubah trend market. Oke, itulah smart money Bapak itu. Ini adalah perspektif market behavior. Saham itu dikontrol oleh smart money, bukan dikontrol oleh valuasi Lokeng Hong. Mungkin Lokeng Hong adalah smart money ya, tapi bukan dikontrol oleh saham ini sudah murah, bukan. Bukan dikontrol oleh hasil Bapak dan Ibu pooling sahamnya mana yang naik, bukan. Ya, bukan. Dikontrol oleh smart money. Nah, machine learning, buat deep learning itu mengasumsikan market behavior dalam price dan volume dalam algoritma deep learning. Jadi dia membantu kita untuk lebih bisa melihat, oke, ini ada volume price yang naik. Nah, di sini ada volume surge ya, di sini. Kalau kita lihat tadi, volume surge result of smart money. Jadi kita sudah tahu apa itu definisi dari smart money. Nah, salah satunya menggunakan volume surge ya. Ini detail sekali, silakan baca bukunya. Waktunya ini sudah hampir 1 jam, saya juga tidak sempat mengajarkan tadi. Maka saya hanya singgung sedikit, Bapak Ibu baca sendiri. Karena saya memang sampaikan hanya 20% sampai 30% yang saya jelaskan ini saya ambil adalah apa yang saya jelaskan dari workshop. Jadi Bapak Ibu jangan ekspektasi, oke, ini lebih jelas Bapak Ibu bisa baca sendiri, cari sendiri ya, volume surge adalah hasil dari smart action. Inilah yang termasuk salah satu algoritma deep learning. Robot DL Quantbot. Ya, jadi dia mendeteksi volume surge. Oke. Volume surge, market behavior ada volume surge. Ada banyak sekali market behaviornya, tapi karena waktu terbatas saya ambil satu dari yang saya ajarkan di workshop adalah volume surge. Apa yang terjadi saat terjadinya volume surge, ledakan volume ya? Itu kita tidak tahu. Tapi kita bisa menduga-duga dan menganalisa, membaca buku apa segala macam. Apa yang dimaksud dengan volume surge ya? Ledakan volume, waktunya sudah mau dikris, tapi saya ambil sedikit saja ya, ada 1, 2. Dan paling penting, apa yang kita tahu ketika kita melihat chart price dan volume, apa yang kita tidak tahu. Nah, itu penting. Jangan sampai kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu. Kita harus tahu apa yang kita tidak tahu. We know what we don't know. Ya, susah memang ya. Bisa nggak pakai cara yang lebih gampang? Ini sudah paling gampang saya menjelaskan. Kalau baca buku karena nggak ngerti ya Bapak Ibu, berkali-kali baca bahasa Inggris lagi. Harus berulang-ulang. Nah, contoh aja Bapak Ibu, ya jadi saya ini memberikan contoh saja karena ini kelas advance. Bapak Ibu harus baca semua buku tadi dan nanti pahami ya, practice make perfect. Misalnya ada volume surge terjadi sangat uptrend. Jadi seperti apa? Nah, kalau tidak terjadi volume surge Bapak Ibu atau ledakan volume, misalnya begini ya. Seperti saya selesaikan tadi menurut hukum Wyckoff, ketika dia tidak ada anomali. Ketika 1000 bull buyer mau beli saham ketemu dengan 500 bear. Bull ketemu bear. Ketika dia bertemu di market, apa yang terjadi? Dari sini kita melihat gambaran bahwa demand lebih besar daripada supply. Maka supply meet demand, satisfaction terjadi, 500 bull ketemu dengan 500 bear. Volumenya adalah 500, oke? Maka ditambah dengan unsatisfied bull, maka demand lebih besar dari buyer, price push up.
High demand lead to price bawah. Oke, ini ketika satisfy, tidak ada volume surge ya, market terbentuk. Tapi ketika tiba-tiba 1000 bull ini, market maker yang masuk 900 bear, ya, ini simpel saja. Kalau mau jelas itu panjang sekali penjelasannya. Ini analogi saya cari yang sesimpel mungkin. Ketika awalnya kan kita tahu bayarnya week ada 1000. Ketika market maker masuk dengan 900 bears, maka supply ketemu demand 900 bull, 900 bear. Volumenya 900. Terjadi surge volume, increase-nya meningkat. Ya karena apa? Retailnya kan gitu-gitu saja ya, retailnya begitu saja. Terjadi ledakan volume dari 500 menjadi 900. Apa yang terjadi? Ya, sisanya adalah 100 bull unsatisfied. Yang terjadi kita drop of unsatisfied. Bull pressure-nya weekend. Apa yang terjadi? Ya, silakan nanti ya. Saya tidak bisa jawab karena panjang ini waktunya. Waktunya udah mau habis panjang jelaskan. Di dalam kelas saya jelaskan dengan contoh-contoh apa segala macam. Ya, silakan nanti dicari sendiri. Nah, ini questionnya Bapak Ibu ya. Kalau belajar VBA itu further question for understanding. What we know, apa yang kita tahu dan apa yang kita tidak tahu jika volume surge terjadi. Ketika ledakan volume terjadi untuk uptrend ya. Begitu juga jika volume surge terjadi di downtrend, apa yang kita tahu, apa yang kita tidak tahu ketika ledakan volume terjadi di downtrend. Panjang sekali, tapi itu topiknya nanti terpisah. Ini adalah bagian dari market behavior. Itulah market Bapak Ibu. Tidak seindah. Jadi kalau Bapak Ibu ada pihak BEJ iklan, ayo kita ya tidak salah kalau nabung saham tidak salah. Tidak ada yang salah, benar daripada Bapak Ibu konsumtif, bagus diinvestasikan. Tetapi yang benar ya, jangan benar. Yang benar caranya cari metode yang benar. Kita harus paham market itu bekerja, inefisiensi seperti apa, banyak baca buku, cari mentor. Inilah ya. Saya rasa bagian pertama untuk tutorial mid-year itu cukup. Silakan Bapak Ibu. Lagi-lagi saya sarankan untuk membaca bukunya. Tadi saya sudah baca, silakan kembali lagi melihat buku yang lain. Karena waktu terbatas, saya bisa ajarkan di dalam kelas 1 hari full ya, mulai jam 8 atau jam 9 sampai jam 4, jam 5 sore. Detail sekali, bisa bertanya detail, maka pada kesempatan ini saya menitipkan Bapak Ibu supaya belajar mencari jawaban yang ini ya. Sebagai kita paham market behavior itu seperti apa. Oke, itu saja saya rasa untuk bagian pertama ini selesai. 1 jam saya batasin memang, tidak bisa banyak-banyak. Kita insya Allah kita bertemu kembali di nanti bagian kedua, ketiga, dan keempat. Insya Allah kalau waktunya ada, insya Allah seminggu 2 minggu ini akan saya cicil. Tidak saya tumpuk, perlahan saya berikan step by step supaya Bapak Ibu punya waktu untuk menonton, untuk mencari jawabannya di buku. Jadi untuk bagian 2, 3, dan 4 nggak usah ditunggu, nanti akan juga waktunya, entah seminggu depan, entah bulan depan, pokoknya saya akan buatkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah bermanfaat untuk Bapak dan Ibu, memicu Bapak Ibu untuk terus belajar. Percayalah, cari duit itu susah. Jangan percaya kalau ada yang bilang trading bisikan-bisikan sedang naik. Jangan, bahwa trading is simple but not easy. Harus belajar, harus banyak ilmu, harus praktis. Insya Allah untuk berikutnya akan saya buat segera kalau ada waktu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.